Gravitasi adalah daya yang menahan kaki kita tetap menapak di tanah. Karena itulah, kebanyakan orang hanya bisa melompat setinggi 0,5 meter. Tapi bagaimana kalau kita hidup di planet lain, misalnya Venus atau Saturnus? Yuk kita cari tahu apa saja rintangan yang siap menghadang kita di sana. Kita singgah dulu di Merkurius, karena jaraknya paling dekat dengan matahari. Gravitasi di planet ini tidak sampai setengah kalinya bumi. Di sini, kamu bisa melambung setinggi 1,2 meter. Itu pun kalau kamu tahan dengan suhunya. Saat siang hari, suhunya mencapai 427 derajat Celcius. Ibarat berendam lava super panas di lereng gunung berapi. Astaga naga, malam harinya juga menyiksa. Suhu udara langsung turun drastis hingga minus 138 derajat Celcius. Kamu juga perlu bersabar karena kala rotasi Merkurius sangat lama. Jadi, sehari di Merkurius sama dengan 176 hari di bumi. Dari planet berbahaya ini, kita menuju ke Venus yang juga mengerikan. Bumi bisa terlihat dari planet ini jika kumpulan awan yang meliuk-liuk di angkasa tidak menghalangi pandanganmu. Awan ini membentuk efek rumah kaca yang menakutkan, tekanan atmosfernya juga sangat tinggi. Di sini, kamu cuma bisa melompat setinggi 0,6 meter. Alasannya, karena massa dan ukurannya hampir sama dengan bumi, walau Venus sedikit lebih kecil. Suhu di planet ini memang tinggi, dan hujan juga tidak akan membuatnya sejuk karena awan di sini terbentuk dari asam sulfat. Melewati bumi, kita langsung menuju ke Luna, nama lain dari bulan. Gravitasi di sini hanya 1/5-nya bumi, jadi kalau kamu melompat, kamu akan melambung setinggi 2,7 meter dan terus melayang selama beberapa detik. Memang sulit dipercaya ya, bongkahan batu luar angkasa nun jauh di sana bisa menyebabkan laut pasang di bumi kita. Dan kalau waktu singgahmu cukup lama, katakanlah berjuta tahun, kamu akan tahu kalau bulan semakin bergerak menjauhi bumi. Kita sampai di Mars, si planet merah. Di sini kamu bisa melompat setinggi 1,2 meter ke udara. Itu pun kalau ada udara, planet ini punya atmosfer, tapi lapisannya jauh lebih tipis daripada di bumi. Saat petang, kamu bisa menikmati matahari terbenam yang berwarna biru. Kamu juga mungkin bisa melihat Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya kita. Gunung ini 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest dan tentunya termasuk gunung berapi. Dari sini kita melompat ke Phobos, salah satu satelit Mars. Jejakkan kakimu kuat-kuat dan jangan coba-coba melompat loh ya. Gravitasi di sini sangat lemah, bisa-bisa kamu melayang dan tak bisa kembali lagi. Ukuran Phobos jauh lebih kecil dari satelit planet lain di tata surya kita, karena hanya seukuran asteroid besar. Jarak satelit ini ke planetnya juga hampir 100 kali lebih dekat dari jarak bulan ke bumi. Suatu saat nanti, satelit ini akan menabrak Mars dan hancur berkeping-keping. Para ilmuwan meyakini saat itulah Mars bisa punya cincinnya sendiri mirip seperti Saturnus. Kita menuju ke objek luar angkasa yang super aneh, Ceres. Asteroid terbesar di tata surya ini memang super jumbo hingga kemudian diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Letaknya hampir di tengah-tengah Mars dan Jupiter di sabuk asteroid. Kalau melompat di sini, kamu bisa melambung hampir setinggi 16 meter, lalu perlahan mendarat kembali. Massa Ceres juga tidak main-main, yaitu sepertiga dari massa seluruh objek di sabuk asteroid. Lanjut ke perhentian berikutnya, Jupiter. Planet ini berupa gas raksasa, sehingga seluruh permukaannya tidak padat. Kamu tidak bisa melompat di sini. Tapi kalau kamu masih ngotot, lompatanmu akan setinggi 0,2 meter. Jupiter 10 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jadi, gravitasinya sangat kuat. Di permukaannya juga terdapat badai yang telah mengamuk selama setidaknya 4 abad. Semakin lama, badai ini semakin mengecil. Meski begitu, saat ini bumi masih bisa muat dimasukkan ke dalamnya. Sampai di Ganymede, satelit terbesar milik Jupiter. Wujudnya padat kok, jadi kamu bisa melompat di sini kira-kira setinggi 3 meter. Ukurannya lebih besar dari Merkurius, tapi masanya jauh lebih kecil. Jadi ya, gravitasinya lumayan lemah. Ganymede diselimuti lapisan es tebal dan intinya berupa logam cair.
Inilah yang membuat medan magnet di sini cukup kuat. Selanjutnya, kita pergi ke Saturnus.